Teman-teman Main Coffee, kita kedatangan tamu pada sesi ini, yaitu Ibu Aditya, ya, sebagai owner dari sebuah hotel yang sangat bagus di Kota Subang. Ya. Beliau nanti pada hari ini, pada sesi ini akan menceritakan mengenai sepak terjang atau pengalaman-pengalaman atau cikal bakal dari Narendra, dari awal dia dirikan sampai pada saat ini. Nah, Ibu Adit ini boleh dikatakan Sri Kandinya Indonesia, teman-teman sekalian. Ya, bagaimana seorang wanita yang cukup gagah perkasa mendirikan, mengembangkan Narendra dengan karyawan yang begitu banyak, dan saya yakin customer yang begitu banyak. Dan pada sesi ini Ibu Adit akan men-sharingkan pengalaman-pengalaman beliau dari sejak mendirikan Narendra sampai dengan saat ini. Thank you Ibu Adit untuk waktunya. Ya, senang banget nih sesi Main Coffee. Ngobrol-ngobrol siang hari ini. Monggo silakan, mungkin Bu Adit bisa menceritakan pengalaman Narendra, kapan berdirinya dan sebagainya. Silakan Bu Adit, floor is yours. Narendra itu sendiri sebenarnya nama adik saya paling kecil. Saya menjalankan yang ada di Kota Subang, gitu. Kota Subang, ya mungkin banyak orang yang nggak tahu ya, mungkin Subang dipikirnya Subang Malaysia atau Subang di mana gitu ya. Jadi ini satu kota, ya bukan kota gede, jadi kota antara Jakarta dan Bandung gitu. Yang pasti masih di Indonesia ya, yang pasti masih di Indonesia, di Provinsi Jawa Barat tepatnya ya. Jadi ya sejak ada tol Cipali lebih gampang lah akses untuk Subang. Jadi kalau untuk yang di Subang sendiri namanya Hotel Narendra Plaza. Itu kita berdiri 22 Juni, openingnya ya, grand openingnya itu 22 Juni 2019. Wow. Jadi baru mau 2 tahun nih kalau yang di Subang. Kalau dipikir-pikir kenapa sih kok mau di Subang gitu ya, kenapa milihnya Subang? Mungkin kalau kayak Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya itu bisa dibilang negeri raksasa gitu ya. Cuma kalau kita di negeri raksasa, kita cuma jadi Lilliput, ngapain gitu. Mending kita geser sedikit lah ke negeri Lilliput tapi bisa menjadi agak raksasa kan gitu. Oke, nice. Oke. Keren analoginya. Berarti sekarang kalau boleh tahu Narendra itu bintang berapa sih? Kalau kita memang selalu ininya tuh maksimum di bintang 3. Okay. Karena untuk fasilitasnya kita agak lebihin dikit dari bintang 3, memang tidak sampai bintang 4, tapi harganya nanti harga jual kita masih masuk gitu loh. Tadi dikatakan kan harganya boleh dikatakan harga bintang 3 tapi fasilitas mendekati bintang 4 ya? Iya. Nah, boleh tahu nggak sih fasilitas apa aja sih yang ada di Narendra? Kalau yang di sini itu kita 110 kamar dengan berbagai tipe macam kamar ya, mulai dari driver room bahkan sampai suite gitu. Lalu kita ada kafe halaman di depan gitu ya, kalau orang yang anak-anak muda nongkrong, which is itu harganya pun kita masih ada harga yang serba 10.000 lah. Jadi kalau anak-anak mau nongkrong tahu crispy misalnya, atau misalnya cireng, yang gitu-gitu tuh ada gitu. Lalu ada karaoke, kolam renang, fitness center, ruang meeting gitu kan, coffee shop. Lalu Waserda juga ada untuk warung-warung misalnya cari shampoo yang gitu-gitulah, biasa kayak convenience store ya biasanya. Ini keren ya, maksudnya bintang 3 tapi ada kolam renang. Setahu saya kolam renang itu biasanya fasilitas di bintang 4, betul nggak sih? Iya, bisa di bintang 4. Jadi gini, kalau untuk bintang 3 itu minimum harus ada 2 sarana olahraga. Gitu. Biasanya kalau yang mau gampangnya mereka bikin paling tenis meja biliar. Betul, gitu. Betul. Tapi kolam renang, wow. Ya, ini kolam renang, terus sampingnya kita ada fitness center gitu. Lalu ada sauna juga, lalu ada spa, massage, pijat buat yang capek-capek gitu juga ada. Habis capek-capek berenang gitu ya, bisa massage ya. Iya, massage, sauna, tinggal ini kan mandi air hangat, tidur deh. Apa sih challenge-nya di dalam bisnis perhotelan? Karena kalau bicara sekarang bisnis hotel, namanya hotel kan banyak lah ya, menjamur apalagi di Jakarta gitu. Apa sih challenge-nya gitu loh untuk Bu Adit sendiri di dalam mengelola sebuah bisnis, yaitu bisnis hotel, di mana yang banyak banget playernya atau banyak banget kompetitornya?
Ya, jadi hotel itu juga kan sebenarnya ada tema-temanya ya, ada yang boutique hotel, ada yang bisnis hotel, ada yang family hotel, ada yang memang cuma orang untuk istirahat, which is kayak saya pribadi kalau misalnya pun lagi melakukan traveling atau jalan-jalan, saya nggak nyari hotel yang harus ada TV-nya, harus pakai ini, maksudnya kita udah capek-capek nyalain TV juga kita belum tentu ngerti bahasanya kan, gitu loh. Betul. Yang penting itu bersih. Lalu kalau saya nih yang bersih, biasanya kan kalau kita ke hotel kan boleh showing dulu gitu. Jadi ketika showing itu kalau misalnya kamar mandinya bersih, itu hotel pasti bersih. Di masa pandemi ini, kita tahu lah pandemi ini berdampak banget kepada semua industri, semua usaha. Kira-kira dampaknya gimana sih untuk Nalendra? Pasti jatuh. Ya ngedrop tuh pasti gitu. Tapi ya puji Tuhannya kita tidak sampai mem-PHK karyawan. Puji Tuhan banget loh. Jadi tidak ada karyawan di PHK. Jadi mereka bilang kita kan setiap bulan kan juga ada general meeting ya, manajemen dengan semua karyawan. Jadi mereka juga menyampaikan nggak apa-apa kita dirumahkan saja, atau misalnya dikurangi lah. Misalnya kalau full kerja itu kan sekitar 24 hari ya sebulan. Jadi dibagi. Jadi yang penting setiap shift ada satu orang di setiap departemen gitu. Jadi hari masuknya itu, waktu parah-parahnya itu seorang masuk antara 10 sampai 15 hari. Gitu. Kalau sekarang mereka bisa 18 gitu, 15 sampai 18. Sudah mulai recovery ya. Jadi memang parah-parahnya itu waktu bulan Maret sampai Juni. Maret 2020. Itu parah banget gitu kan. Tapi kosong banget juga nggak pernah gitu. Sampai 0 kamar tuh nggak pernah gitu kan. Baru akhir Juni itu mulai naiknya lagi tuh, Juni 2020 tuh terus nggak tahu ya, recovery sendiri mungkin pertama orang juga udah bosen. Ya, udah capek terlampau lama lah dengan pandemi ini ya. Orang udah bosen. Jadi awalnya itu Juni tahun lalu, akhir Juni itu kita dapat event lagi tuh setelah mulai lockdown yang PSBB lah, kita nggak dibilangnya lockdown ya, PSBB. Nggak boleh. Tadi dikomelin Pak Presiden nanti. Kita tidak ada lockdown soalnya, adanya PSBB, PPK, apalah itu kan. Kan mulainya Maret ya. Jadi Juni akhir itu kita udah dapat event lagi. Orang mau event itu memang acara jadi ada satu perusahaan, dia punya kayak kegiatan rutin ngajak makan anak yatim. Oh, nice. Itu pas bulan puasa kemarin? Tahun lalu ya, udah lebaran ya kalau nggak salah. Udah lebaran lah itu. Nah, itu mereka memang rutin dan memang selalu di sini. Jadi sebelum pandemi itu setiap bulan selalu di sini. Lalu begitu pandemi, Maret kosong, April dari Februari malah udah mulai nggak ada tuh eventnya. Terus Juni bilang, aduh udah kelamaan lah gitu loh. Maksudnya mungkin mereka juga ada dana perusahaan yang harus dipakai kan, gitu. Mungkin CSR-nya atau apa gitu. Jadi start Juni akhir itu ya udah Juli udah mulai ada orang yang meeting lagi apa segala pelan-pelan. Lalu Agustus itu yang MTQ. Jadi MTQ itu 8 hari. Dan ya itu dia ya, kita nggak tahu gimana, kita kamar 110. Wow. Dan kontingen terbesar yang di sini 51 kamar itu Bekasi loh. Wih, keren. Tapi tidak ada yang namanya klaster baru gitu. Klaster MTQ itu nggak ada. Ya, nice. Itu berarti prokesnya ketat banget ya? Ya, prokes ketat. Terus kita sediakan dokter, kerja sama dinas kesehatan. Terus setiap hari ada satuan gugus tugas yang in charge gitu. Agustus, September, terus Desember kemarin itu malah 12 Desember sampai 12 Januari, 1 bulan itu mungkin pernah dengar Medco Energi? Medco Energi, pernah ya? Nah, itu dia blok 1 lantai. Boleh nggak sih di-sharingkan bagaimana sih caranya gitu loh, caranya Bu Adit sama tim dari Nalendra Plaza memaintain agar mereka menjadi loyal customer dari Nalendra gitu loh. Karena jujur kita deal sama customer itu kan pasti karakternya bermacam-macam ya. Ada yang rese lah, ada yang pedes lah, ada how you maintain. Ada yang sampai kalau jam makan itu masuk ke dapur, padahal nggak boleh loh mas. Nah itu dia. How you maintain customer seperti itu gitu loh. Boleh di-sharing kan nggak?
Ya, jadi kita punya tim marketing kan juga ada perempuan, ada laki gitu ya. Terus masing-masing mereka udah punya database, punya tamu-tamunya sendiri. Jadi memang memaintain setiap tamu tuh ada seninya juga gitu. Yeah. Saya selalu bilang sama mereka, kita juga nggak boleh terlalu mendewakan bahwa tamu adalah raja. Betul. Ya, ada beberapa karena banyak juga tamu yang nakal gitu. Jadi kita tetap memperlakukan mereka dengan excellent service, tapi mereka juga harus tahu aturan. Contoh misalnya, ketika kita bilang itu kamar non smoking, ya lo jangan ngerokok gitu loh. Jadi bagaimana cara kita ngasih taunya itu supaya, Pak maaf ini kamar non smoking gitu. Jadi sudah ada dendanya kalau misalnya dia di kamar. Ngerokok di kamar misalnya. Lalu kalau misalnya berenang, kadang-kadang orang-orang yang nggak ini, mereka berenang pakai baju full loh. Oke, itu kan ngotorin air kan? Iya gitu. Ya, jadi saya bilang sama anak-anak, kita juga harus mengedukasi tamu-tamu kita. Bahkan kalau di luar negeri, kalau orang mau berenang harus showeran dulu kan? Betul. Baru masuk ke bersih dulu minyak-minyaknya apanya segala macam. Nah seperti itu. Jadi cara kita ngobrolnya kadang-kadang kita ajak ngobrol, kita bercandain atau gimana. Nah lalu untuk memaintain-nya nanti ya kadang kalau kita ada promo-promo apa, kita undang kayak mulai bulan depan nih kita mau ada all you can eat dimsum. Wow. Gitu. Wow. Jadi misalnya my favorite tuh dimsum. Kita all you can eat dimsum. Jadi tadi saya bilang ya udah nanti setiap dinas kita kasih aja free voucher 2 gitu kan. Nah, yang memang udah langganan, kita kan tahu nih dinas-dinas mana aja yang langganan kita kasih aja 2 gitu. Tapi kan nanti kan dia bisa datang mungkin berlima, mungkin rame-rame seperti itu. Lalu yang personal juga misalnya kita kasih suami istri, tapi kan dia pasti nanti bawa anak-anaknya. Kalau untuk event-event seperti itu kita nggak samain harganya kayak room service ke kamar ya, karena kita kan sering banyak event kita juga deket sama komunitas fotografi di Subang. Jadi kadang-kadang Bu boleh ini nggak, kita punya sesi olahraga nih, foto di kolam renang atau foto yang agak seksi-seksi di kamar misalnya atau apa atau di rooftop gitu. Jadi kalau untuk event-event seperti itu kayak bukber, lalu juga e-sport ya, kebetulan kan saya pengurus cabang olahraga e-sport nih di Subang gitu. Jadi kita sering ngadain turnamen offline lah, e-sport PUBG sama Mobile Legends gitu. Jadi kalau misalnya udah event-event gitu, kita keluarin harga Grab gitulah, harga nongkrong yang ini. Jadi ya kapan lagi ya, maksudnya kalau seperti itu dalam sekian jam kita bisa jual es teh manis 200 gelas loh. Oh, es teh manis 200 gelas. Iya, kita sama aja maksudnya kalau normalnya kan kita bikin kan es teh manis atau kopi itu kan 8.000 plus ya. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau lagi event-event gitu udah kita samain aja kayak di pasar atau di warung-warung depan gitu. 5.000 gitu. Tapi 200 gelas. Iya, yang penting volume ya. Iya, tapi karena banyak kan volumenya gitu. Iya. Keren. Nice strategi banget nih, keren banget. Keren. Terus Indomie itu pasti kenceng kan, Indomie. Oh iya, Indomie. Ya kan, Indomie rebus, Indomie goreng, terus apa sih French fries yang gitu-gitu. Jadi yang penting kita udah tahu harga dasarnya sekian, dengan kita jual sekian aja sebenarnya udah untung. Tapi ini mumpung event gini ya udah kan volumenya banyak. Iya. Oke. Keren banget nih. Ini teman-teman Mind Coffee ini nggak sia-sia banget nih di sesi bersama dengan Bu Aditya ini banyak banget insight tentang customer service yang itu dia kayak pandemi ya. Ya mau nggak mau kita juga memang harus jual di Grab, harus jual di online gitu loh, harus terima kayak gitu. Kita kalau kita cuma ngandelin kamar kita ya bersyukurlah sekarang udah ada teknologi yang seperti itu ya, online, pesen makan online apa segala macam. Apalagi kemarin kayak pas puasa nih, begitu deket-deket jam sahur nih bunyi terus tuh tang ting tung gitu, walaupun cuma nasi goreng, ayam penyet gitu. Lumayan lah ya. Nah, yang jadi apa ya, yang jadi my curiosity, yang jadi penasaran saya gitu kan, ini kan Ibu Adit sebagai owner mempunyai ya boleh dikatakan visinya, strategi dan sebagainya. Nah, bagaimana sih caranya seorang Aditya Rini mentransfer
filosofinya, visinya, knowledge-nya, experience-nya kepada staff di bawah. Karena kalau kita bicara dalam organisasi, biasanya yang punya visi itu biasanya yang cuma top leader doang atau top management doang, dan nggak bisa sampai top down ke bawah gitu loh. Ya, bagaimana sih caranya, strateginya bisa mentransfer semuanya yang tadi dibicarakan tuh ke staff ya? Staff ada berapa kalau boleh tahu? Kalau yang untuk di sini itu 52. 52. Overall? 52. Overall kalau yang untuk di Subang sih kita hampir 100-an ya, ada 100. Bagaimana mentransfer knowledge kepada 100 orang agar mereka mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai istilahnya passion yang sama untuk do extra mile kepada customer Nalendra supaya mereka bisa datang lagi gitu. Boleh di-sharingkan nggak? Itu penasaran saya gitu. Yang pertama, saya harus mengenal karakter masing-masing staff juga. Okay. Jadi makanya setiap hari tuh saya turun ngobrol kayak temen lah, nggak kayak ini. Jadi saya bisa tahu, oh anak ini kalau dibilang ini harus seperti ini, kalau yang ini seperti ini. Itu satu. Kedua, kita setiap awal bulan kita tuh ada general meeting. Jadi semua staff ini kita akan evaluasi bulan lalu bulan ke depan akan ada event-event apa. Nah, dan kita juga ada in-house training gitu loh, training yang jadi anak-anak tuh masing-masing punya kartu training, misalnya dia udah ikut training apa, jadi one day kalau mereka keluar dari sini, mereka mau cari tempat kerja lain, mereka udah punya modal itu. Nah, di in-house training dan general meeting inilah yang kita sampein juga visi misi kita. Ya kita sih nggak bilang bahwa visi misi kita begini, enggak lah ya, nggak akan nyampe ke mereka nanti kalau seperti itu. Jadi kayak saya dan head of department sama GM juga kita ada yang meeting mingguan sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, tugasnya head of department inilah yang nyampein lagi ke bawah. Jadi saya selalu tekankan mereka bahwa sebagai head of department kalian tuh beda dari staff gitu. Jangan lembek, jangan ini. Kadang-kadang staff pengertiannya kurang. Jadi itu tuh mentransfernya langsung ke mereka. Ketika mereka tidak ada menemui kesulitan misalnya, nanti kita ngobrol gitu kan. Kita juga ada grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp juga ada yang per departemen, ada yang cuma HOD aja, ada yang untuk keseluruhan gitu. Jadi kadang-kadang pun kalau yang paling penting tuh menanamkan mereka bahwa tempat kerja ini adalah rumah kedua mereka gitu. Mereka 8 jam loh sehari di sini. Betul. Sepertiga waktu hidup mereka ya. Iya. Terus orang normal tidur kalau seumur kita 6-8 jam. Betul. Gitu. Jadi saya selalu bilang coba tanamkan diri sendiri bahwa ini adalah milik kalian. Yang ke anak-anak ini selalu saya bilang pedulilah seperti ini rumah kalian. Ketika dia sudah punya rasa seperti itu, mereka akan memperlakukan ini seperti tempat tinggal mereka. Itu kalau untuk di tempat kerja. Sementara kalau untuk ke customer service, saya gampang aja bilang mereka. Di bisnis perhotelan ini, setiap tanggal 15 kita kan bagi uang servis. Oh, ada uang servis di samping uang gaji ya? Jadi gini, ketika kalau kita masuk ke hotel atau makan ke restoran, ada yang namanya plus-plus kan? Oh yes, betul. Jadi plus yang pertama itu adalah charge ya, service charge itu ya. Tax and service itu adalah kita memang benar-benar kita bayar ke Dispenda. Ya. Lalu yang plus yang kedua yang service itu nanti kan dikumpulin. Setiap tanggal 15 itu akan dibagi. Jadi mulai dari GM sampai security ataupun tukang gardener itu dapatnya sama. Oh, oke. Karena kita menservis tamu gitu. Betul, mau yang di back office, mau yang pokoknya itu sama gitu. Jadi saya selalu bilang, kalian mau servis kalian tinggi Kak? Kalau servis itu kan berarti kalau tamu kita banyak, pemasukan kita banyak, jadi uang servis itu kita owner nggak bisa nipu. Apalagi untuk yang di bagian yang nerima pembayaran ya, front office, keuangan, itu mereka udah bisa ngitung sendiri. Pastinya. Mereka udah bisa ngitung sendiri gitu. Oh, servis bulan depan sekian nih gitu kan. Bahkan kalau udah, contoh kayak Juni nih besoknya, kayak Juni besok itu kita udah ada tamu long stay 24 hari. Oke. 30 kamar dari Kementerian Kelautan. Itu udah bayar DP. Kalau 24 hari itu kan udah hitungannya sebulan ya. Sebulan, betul. Nah, saya yakin nih besok bulan Juni absen anak-anak tuh pasti nggak ada yang telat. Kenapa gitu? Karena gini, uang servis itu kalau ada yang telat atau nggak masuk itu dipotong. Oke. Potongannya kayak tunjangan kinerja lah ya. Ya, jadi potongannya itu kemana? Jumlah potongan yang pada telat-telat itu akan dibagikan ke mereka yang absennya mulus. Oh, oke. Ada reward and punishment ya, balance ya. Gitu. Nice. Nggak diambil perusahaan gitu.
Wow, keren banget. Thank you banget, inspiring banget ini teman-teman nih. Ini pengen banget ngobrol lebih panjang lagi, tapi Main kita dong masalah durasi pasti. Nanti soalnya masalahnya mau main ke sana yang ada dijegat di tengah jalan, disuruh putar balik. Nanti setelah tanggal 24 ya. Ya, siap. Diperpanjang nih soalnya. Itu dia makanya. Nah, pertanyaan terakhir nih, karena durasi juga nih. Pertanyaan terakhir, apa sih signature atau keunikan dari Nalendra? Gampangnya gini, kalau orang mendengar Nalendra itu langsung terbersit dengan, oh Nalendra terkenalnya sama ini nih keunikannya. Apa sih kira-kira signature dari Nalendra? Kalau yang untuk hotel ini ya, ya kamarnya besar. Wow, kamarnya besar. Kamarnya besar. Jadi mereka dulu awalnya kita buka gitu kan, kok berani amat sih harganya kayak hotel itulah yang grup besar itu gitu. Jadi tapi kita selalu bilang, boleh Bu silakan showing dulu. Jadi begitu mereka ngeliat kamarnya, kamarnya gede ya gitu ya, enggak. Kan kalau kamar-kamar itu biasanya nggak boleh sebut nama sih ya, soalnya jangan nggak boleh sebut nama. Gitu. Kamarnya tuh pas banget ini sana segala macam gitu. Nah kalau kita untuk kamar standar aja kita hampir 28 meter persegi loh. Wow, ada berapa tipe kamar sih? Standar? Driver room ya kan, driver room itu yang untuk kadang-kadang single budget room lah. Jadi kalau misalnya orang naik motor nih dari Jakarta ke Bandung, hampir istirahat 2-3 jam, itu biasanya mereka ngambil yang itu driver room atau single budget room. Lalu standar, di atas standar kita ada deluxe, standar, deluxe, superior, family, eksekutif sama suite. Gila. Yang standar aja ukurannya segitu, bagaimana yang udah suite ya? Yang suite itu hampir 60 meter persegi. Wow, jadi pengen main. Oke, thank you banget untuk sharingnya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan bisa main-main ke Nalendra, ke Subang. Iya dong, main-main. Ngomong-ngomong dingin kan di situ kan? Kalau yang Subang Kota nggak terlalu, tapi kalau kita naik ya sekitar 15 menit ke Ciater, mau air panas, situ udah dingin banget. Oke, ya udah berkabut dari tangkupan perahu. Ya. Karena dinginnya udah dari situ. Semoga pandemi ini cepat kelar karena kita udah capek banget gitu ya. Udah bosen, udah muak ya. Udah bosen gitu, udah nggak bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan? Iya, itu dia. Apalagi seorang Aditya gitu kan, yang koleksi tumblernya di belakangnya itu banyak banget dari negara-negara gitu kan. Oke, itu kan courtesy juga itu. Nggak pernah dipakai. Tapi keren itu kalau orang-orang kalau keluar negeri kan biasanya kumpulin snowball gitu kan, yang bola-bola itu kan. Ada juga ya. Tapi kalau seorang Aditya itu ngumpulinnya tumbler. Di sebelah sana itu yang di papan tulis. Itu tempelan kulkas. Keren. Tempelan kulkas. Jadi beli papan tulis yang magnet tuh susun gitu. Thank you banget. Sama-sama. Sesi ini bisa menginspirasi teman-teman Mind Coffee bagaimana sih membentuk sebuah culture atau budaya customer service yang baik dan bisa menularkannya tidak hanya di level top management tapi juga bisa mentransfernya ke level staff yang paling bawah sekali. Thank you banget. Oke, sama-sama, senang banget nih bisa sharing buat teman-teman semua di Mind Coffee ya. Mind Coffee, yes. Oke.